Jadi di antara kalian kalau misalnya ada yang hobinya cuma kepo sama kehidupan orang lain misalnya atau ngomongin teman-teman lu, cobalah cari sedikit hal yang dan berfaedah. kalian menjawab Hey guys, balik lagi di Jam Santai di mana kita bisa ngobrol apapun dari hal kecil sampai hal besar. penting dan nggak penting. Oke, bersama-sama Ian dan Mas Krisna. Hari ini kita bahas apa? Kok kayaknya gue pengen bahas tentang apa ya, kesenangan. Tentang kesenangan gue ngomongin orang. Ya bukan itu juga sih. Tapi nggak apa-apa sih, besok kita kontennya ngomongin Enggak. Jadi gini, tentu kita bahas hobi nih ya berarti ya. hobi. Baik, Boleh. hobi. Baik. Kalau tempat gua sih ada beberapa orang yang hobinya tuh cuma nyinyir. Itu mah bukan hobi. Bukan hobi ya? Cuma Hobi nyinyir, nih. nontonin gosip, berita terkini soal artis A, habis makan apa, artis B baru bisa ngupas buah. Emang ada kayak gitu? Banyak kan tuh di medsos. Baru bisa ngupas buah aja di upload. Lu kemana aja? Gimana itu menurut lo itu hobi atau bukan itu? Enggak sih. Atau saking nggak ada kerjaannya, jadi Ada dia- value-nya atau enggak? Nah, ada nilai positifnya ya. Iya, nilai positif dan valuable-nya, yang nilai investasinya juga nggak ada. Karena saking nggak ada kerjaannya cuma ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin teman satu kantor, ngomongin teman satu komunitas. Ada emang. Banyak kayaknya sih. Soalnya gue orangnya kan nggak punya teman. Weh, Cuma dikit doang gitu loh temen. gue bukan. Iya, maksudnya cuma dikit. Emang nggak punya yang kayak begitu-begitu, nggak punya. Bersyukur nggak? Ya bersyukur. Kalau gue sih banyak karena banyak beberapa kenal, bukannya sombong ya. Jadi kan gue ada beberapa banyak relasi dan diantaranya itu kalau nggak ada kerjaan mereka cuma bahas orang lain. Oh, Tuh di sosmed juga? di sosmed mungkin, di real life waktu ngobrolin Apa dia nggak punya kesenangan lain? Nggak punya hobi kali ya? Kegiatan lain? nggak punya hobi kali ya. Mungkin ya, Iya. hobi. Tapi menurut gue tuh semua orang lu wajib punya Harus hobi. punya hobi lah biar bisa mendalami, Iya. biar punya apa ya, potensi diri lo tahu di mana. Ya, itu Menurut gue itu hobi itu harus memiliki sesuatu. harus memiliki sesuatu, Entah dia sesuatu. berwujud atau nggak berwujud. Dua-duanya. Duanya berwujud dan tidak berwujud. Tidak berwujud itu misalnya dia suka Nyanyi. nyanyi, Oke. atau dia suka nulis, Nulis. ya, Oh, kalau- keterampilan nulis, Skill soft ya skill lah, skill, inner ya. skill gitu, ya kan? Atau kalau yang dia bukan dari dalam, dia suka dengan satu barang atau satu apa ya, satu benda, Figur. entah dia hidup atau apa, iya, dan dia happy dengan Kegiatan itu. kegiatan itu. Tuh. Kalau lu apa lu hobi lu? Diecast, Diecast. tuh, hobi gue. Keren sih sebenarnya. Passion lu dari kapan? Udah lama, dari jadi gue dulu hobi tuh apa ya, gue orangnya tuh lebih gampang diracuni, Lebih gampang diracunin. Oke. asal masuk akal dan masuk di kantong. Oke. Tau kan maksudnya? Oh iya. Ya kan? Murah tapi asik gitu kan maksud lu? Ah. Oke. Terus dan menyenangkan ya, artinya kalau misalnya kalau kayak diecast gini, ya masa gue beli mobil asli garasi ya cuman muat satu mobil doang. Koleksi mobil udah beda, Bos. Iya, pajaknya belum berapa kan. Nah, jadi gue koleksinya itu. Dan itu gue juga suka kayak piara-piara ikan gitu loh. ikan Ya, ikan hias. Terus itu banyak sih yang gue suka ya. Musik apalagi ya. Musik itu udah paten sih. Mau jadi bagian dari kerjaan juga ya? Iya, malah bagian dari Malah kerjaan menghasilkan kalau gue. juga. Malah makanya dari Itu yang situ. bagus. Kalau lu apanya? Kalau gua sih yang umum-umum aja sih. Gua suka baca. Baca ya pasti ya. Baca tapi gua cenderungnya ke komik ya. Iya, Baca komik, tapi kadang beberapa baca novel juga. Terus nonton nonton bioskop. tapi lebih apapun itu, film apapun. series, bioskop, gua tonton. Macam-macam genre gua tonton, dari drama, horor, thriller, sampai kadang-kadang nonton musikal gua. Oh, sama Gitu. gaming juga nggak sih? Gaming jelas, Gaming ya. game itu jelas. Kalau gaming tuh dari zaman SD. Satu keluarga gue gaming semua. Gamer semua ya. Kalau gue sama kakak gue sih. Iya, kayaknya kalian yang milenial juga. Kalau dulu kan kalau game kan cuma bisa dirental tuh. Oh iya, Iya kan? mesti pakai konsol. Sekarang puji Tuhan udah bisa beli sendiri, main sendiri. Tapi itu kan tuh varian yang positif. Karena apa? Karena dulu karena gara-gara main game waktu zaman SD, gue sedikitnya bisa tahu bahasa Inggris.
Tapi game tuh ngaruh banget buat bahasa Inggris. Iya kan? Serius. Gila kan? Serius, itu gila banget ngaruhnya sih. Jadi apa ya? Dulu sih waktu SD, beberapa teman gue tuh kaget sama kemampuan bahasa Inggris gue. Soalnya kalau nggak bisa bahasa Inggris, lo nggak bisa tamat. Iya. Nah, jadi kita mesti cari di kamus nih artinya apa. Aktivitas itu yang bikin... Pada tanya kan, gue belajar di mana waktu SD dulu? Ya, gue cuma batin sih, ya cuma nge-game sih. Dan orang-orang zaman dulu nggak percaya kalau bahwa game itu bisa ya, tapi terutama game-game yang role play ya. RPG pasti. Yang ada ceritanya, tapi kalau sekedar game tembak-tembakan gitu sih nggak ngaruh Ya, apa-apa. paling nggak bahasa Inggrisnya basic lah ya. Iya, cuman kode-kode pistol. Dulu percaya nggak percaya, gue nge-game bawa kamus, men. Sama Kan pasti. Secara nggak langsung kita belajar verb kan. Kamus kecil gini Iya, kamus gila. Nyari artinya apa gitu. Dulu aja waktu bingung north sama south aja, itu apaan ya? Gue cari. Lah kalau nggak tahu nggak bakal tamat. Iya bener, kalau nggak tahu nggak bakal tamat. Iya bener. Utara selatan kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa dulu. Dan lah, banyak world truck zaman dulu tuh yang dia berbahasa Inggris. Iya, karena zaman dulu kan internet masih susah banget kan ya dia. Jadi kita mesti beli bukunya. Iya, ada guidebooknya juga kan. Iya seru sih ngomongin hobi kayak gitu. Game ya. Gila, Nah, gila. buat lu apa kira-kira? Buat orang-orang yang dia sukanya nyinyir doang, terus kayak nggak ada kegiatan, dan mungkin dia merasa bosan kesehariannya, dan ketika ditawarin diracunin salah satu hobi gitu, kayaknya dia nolak banget dan dia merasa dirinya dia adalah udah hal yang paling betul. Oh, atau karena merasa umum wajarnya seperti itu. Udah begini gitu. Emang harusnya kayak gini orang-orang tuh harusnya julid gitu misalnya. Ya mungkin ya, gue nggak tahu deh. Orang julid, terus hobi, ini nggak tahu hobi apa enggak ya. Tiap keluar jalan, ada ibu-ibu naik motor gitu, sukanya ke tengah gitu. Jalan, nanti dia ke pinggir kanan gini, kita mau ke kiri ambil, dia ke kiri. Itu bukan hobi tapi passion dia. Wah, itu. Oke, jadi gitu guys. Jadi di antara kalian kalau misalnya ada yang hobinya cuma kepo sama kehidupan orang lain misalnya, atau ngomongin teman-teman lu, cobalah cari sedikit hal yang Dan berfaedah. kalian menjawab pertanyaan dari saya tadi ya, bagaimana caranya supaya kira-kira apa ya yang bisa mereka lakukan? Bukannya untuk mengatur, bukan, tapi kalau ada pandangan kan nggak apa-apa, ya nggak sih? Pandangan yang gimana maksudnya? Ya maksudnya pandangan gini loh, kalau kita punya teman yang begitu-begitu, ya kan, alangkah baiknya sebagai teman kan kita memberikan suntikan Racun tadi ya. Oke, hal yang positif ya. Iya, lu coba ini deh, gitu. Gue jadi inget temen gue ada yang hobinya berdoa. Gila kan? Masa sih? Swear, beneran. Masa sih? Beneran. Gue nggak bisa ngomong kali. Beneran. Tadi kan gue sempet tanya tuh, lu kalau weekend ngapain? Berdoa kak? Ziarah? Enggak, berdoa. Oh. Jadi ya berdoa, terus kan lihat khotbah di YouTube. Semacam gitu, wah gila. Ya nggak masalah sih Pasti kalau bener-bener memang. positif, gila. Segitunya loh. Kalau memang dia buat itu, ada sih memang yang kayak Iya, gitu ada. dan ada aku juga awal-awalnya beneran kaget, gila. Bahkan berdoa pun bisa dikatakan sebagai hobi bagian dari hidupnya dia kan pasti. Iya. Gimana itu nggak sangat positif? Ya, itu simple banget. Gila kan? Gratis bos. Gratis, lo bisa nikmatin, dapat ketenangan. Gila. Jadi cari hobi itu gampang sebenarnya, tinggal lu mau atau enggak, lu seneng atau enggak. Iya. Tapi kalau kalian bingung bagaimana mencari kesenangan karena tidak ada pandangan, ya hubungilah teman-teman terdekat kalian sebagai konsultasi. Iseng aja tanya, hobi lu apa aja? Mancing mungkin. Iya, ajakin dong. Diajakin mancing atau renang atau jogging. Iya. Olahraga. Paling simpel adalah kalau kalian kan punya motor ya. Nah, itu bisa juga sebagai barang hobi. Komunitas di setiap brand sekarang Pasti ada ya, emang sih. pasti ada. Mau motor apapun ada, Iya bos. sih. Udah simpel. Atau mungkin hobi lu nggak sadar kalau lu punya hobi itu mungkin ya, kayak misalnya nonton film. Misalnya suka nonton drakor, lu nggak sadar kalau hobi lu tuh nonton drakor. Iya. Misalkan, cobalah cari komunitasnya. Tapi menurut gua kalau nonton doang kayaknya bukan nggak menghasilkan ya, kayak apa gitu. Selain nonton adalah hal yang lebih nice gitu. Kayak nonton itu kayak kebutuhan kita biasa gitu. Sorry, aku sedikit bertentangan. Karena nonton wawasan kita sedikit terbuka. Oh iya pasti. Pasti. Itu pasti. Ada beberapa hal yang kita nggak tahu itu, kita jadi paham. Insight kita soal sesuatu, cara menyikapi sesuatu bisa berubah loh. Iya, tapi bisa juga belajar bahasa dari bahasa. Iya. Atau mungkin kita nonton film-film yang kayak Da Vinci Code misalnya, itu kan filmnya lumayan berat. Itu berat. Nah, kita kan sampai kepo sih, kalau aku dulu sih sampai kepo beneran soal materinya Da Vinci Code, itu bener
itu fakta atau hoax. Oh. Macam itu kan nambah wawasan juga. Nggak masalah. Iya, seru. Seru kalau ngomongin hobi. Tapi ya gimana ya? Harus punya hobi. Lagian kalau hobi lu bagus dan ternyata kalian ketemu orang yang bakal jadi relasi bisnis, kan awalnya kan bisa aja kan cuma dari ngobrolin hobi, ternyata nyambung. Habis itu ngobrolin bisnis, ternyata nyambung juga. Bisa nambah relasi. Jadi sebagai pintu pembuka. Bener. Pasti nambah relasi. Pasti kalau begitu. Makin banyak hobi, makin banyak orang yang kita temuin, relasi nambah. Ya, tapi ingat relasi itu juga pilih-pilih. Iya nggak sih? Ya, pilih-pilih sih. Iya, pilih-pilih. Jadi yang zaman dulu bilang bahwa teman itu jangan pilih-pilih, pret guys. Teman harus milih, lu harus milih teman lu. Nah, setuju. Harus milih teman. Yang pastinya bisa dipakai buat sharing, bisa menguntungkan. Ya, menguntungkan artinya apa? Bisa nolongin lu, tapi lu juga harus bisa nolongin dia. Gua pikir friend with benefit. Itu wajib. Oh, wajib ya? Wajib lu. Friend with benefit wajib. Apain punya teman nggak ada benefit? Tapi kita juga harus bisa jadi benefit buat diri. Saling support gitu kan maksudnya. FWB yang lain ya guys, bukan yang aneh-aneh nih. Benar. Gitu ya guys, kita sampai sini dulu aja. Dan gue Krisna. Dan Ian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Adieu.